Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, wallahu alam apakah kata Syafi'iyah seperti itu atau tidak. Tunggu. Yang kedua masalah maaf ya. Begitu. Nah ini tolong dikelirkan juga sama agama merubah juga مولاي صل وسلم دائما. Dan kita kembali kepada sesi berikutnya, yaitu hukmu niatus salat wal qunut. Baik, kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Idrus Ramli atau Bapak Muhammad Tabari, untuk menyampaikan waktu 20 menit dari jam 4 itu ke angka 7. Kemudian nanti selanjutnya kita teruskan narasumber yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat, Pak Kiai. Terima kasih. Masalah niat sholat, termasuk niat wudhu, usolli fardadz zuhri arba' raka'atin atau nawaitul wudu'ah, ini sebenarnya khilafiyah antara mazhab. Menurut Hanafiyah, pendapat yang mukhtar, yang terpilih menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah fil mazhab, diterangkan oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina' mazhab Hambali, bahwa at-talaffuz bin niyah fil ibadat itu sunnah. Tujuannya liyusa'idal lisan al-qalba. Kemudian ada ba'dul Hanafiyah dan ba'dul Hanabilah yang mengatakan talaffuz bin niyah makruh. Sementara Malikiyah berpendapat mengucapkan, melafalkan niat di dalam ibadah yang baik ditinggalkan. Boleh, tetapi yang baik ditinggalkan. Cuma bagi orang yang was-was, kalau dia tidak melafalkan sholatnya atau wudhunya bisa lama, oleh Malikiyah dianjurkan. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan shaim. Nah, dikiaskan dengan ini. Cuman ketika kita mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu, kita kiaskan dengan talaffuz bin niyatil haji was shaum dan puasa sunat ini, orang yang anti ini biasanya mengatakan la qiyasa fil ibadat. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Menurut hemat kami, kaidah tidak ada kias dalam ibadah ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kias itu hukum syar'i. Yang namanya hukum syar'i berlaku baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata para ulama salaf juga melakukan kias di dalam ibadah. Salah satu contoh, misalnya Ibnu Nasr Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa su'ila Ahmad 'anil qunut fil witri qabla ar-ruku' am ba'dah wa hal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya tentang kunut dalam sholat witir sebelum apa sesudah ruku, dan apakah tangan ketika berdoa diangkat. Imam Ahmad menjawab al-qunut ba'dar ruku', kunut di dalam witir setelah ruku, wa yarfa'u yadayhi, dan tangannya diangkat. Mengapa? Wa dzalik ala qiyasi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut fil ghadat. Ini kita kiaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dalam salat subuh. Kunut dalam salat subuh tangan diangkat, maka kunut salat witir diangkat. Salat witir dan salat subuh sama-sama ibadah. Berarti ada kias dalam ibadah. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau meriwayatkan dari Ayyub
yang mengatakan ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyan yaumal 'id qabla ay yakhrujal imam. Anas bin Malik dan Hasan al-Basri pada hari raya menunaikan sholat sunnah sebelum imamnya datang. Ini pasti dikiaskan terhadap sholat yang lain, misalnya sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain juga dalam kitab yang sama, misalnya Ibnu Mas'ud sholat setelahnya sholat Id 4 rakaat. Kalau sebelumnya sholat Id tidak sholat, padahal dalam satu riwayat diterangkan bahwa ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh mufti mu'asir, mufti terbesar ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dalam kitabnya Fatawa Islamiyah yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, entah Al-Musnad apa Al-Musnad ini, Fatawa Islamiyah juz 1 halaman 349, beliau ditanya ma hukmu raf'il yadaini fil witri, bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam sholat witir? Kata beliau, yushra'u raf'ul yadain fi qunutil witri, dianjurkan disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam kunut witir, li'annahu min jinsil qunut fin nawazil, karena ini sejenis dengan kunut dalam nazilah, dalam kunut nazilah. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi hina du'aihi fi qunutin nawazil, dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam kunut nazilah. Kharrajahul Baihaqi bisnadin sahih. Dan beliau juga melakukan qiyas dalam ibadah dalam kitab yang lain, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah juz 11 halaman 355, tentang membaca doa khutmul Quran di dalam sholat. Membaca doa khutmul Quran di dalam sholat, kata beliau juga masyru', li'anna du'a masyru'un fis shalah wa kharijiha wa jinsud du'a mimma yusyru'u fis shalah falaysa bimustangkar, dan jenisnya doa termasuk yang dianjurkan di dalam sholat, karenanya tidak diingkari. Ini yang pertama. Jadi kalau qiyas bisa dilakukan dalam satu ibadah yang lain, maka ibadah yang lain juga bisa dikiaskan. Persoalan misalnya si fulan tidak mau mengucapkan niatnya, tidak masalah lah. Saya kadang kalau keburu-buru juga tidak mengucapkan, walaupun kata fuqaha itu sunnah, tetapi kalau udah terburu-buru biasanya mengucapkan. Ini masalah doa di dalam tentang hukum tentang melafalkan niat. Jadi melafalkan niat ini sebenarnya khilaf bainal fuqaha. Kemudian yang kedua tentang masalah kunut. Kunut ini juga khilaf bainal ulama. Para ulama yang mengatakan kunut ini dalil yang digunakan ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata kepada Anas bin Malik, hal qad qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat subuh? Kata Anas, na'am ba'dar ruku' yasiran, iya setelah ruku' sebentar. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, hadis riwayat Al-Bazzar, riwayat Ahmad, mazala Rasulullah SAW juga dari Anas bin Malik, yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW selalu membaca kunut dalam sholat subuh sampai beliau wafat. Ini dalil kedua dan ketiga. Kemudian hadis tadi kata Imam Nawawi haditsun sahih, rawahu jama'atun minal huffaz wa sahhahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh para jamaah sekelompok dari huffaz dan semuanya mengatakan sahih, dan mereka mengatakan sahih. Wa mimman nassu ala sihhatihi al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Balkhi wal Hakim Abu Abdullah fi mawadhi' min kutubihi wal Baihaqi wa rawahu ad-Daraqutni min turuqin bi asanid sahihah. Ini Imam Nawawi pernyataannya di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian juga athar dari Khulafaur Rasyidin, dari Awam bin Hamzah, dia berkata, sa'altu Aba Uthman 'anil qunut fi subuh qal ba'da ruku' qultu amman, saya bertanya kepada Abu Uthman An-Nahdi tentang bacaan kunut dalam salat subuh. Lalu beliau menjawab, iya setelah ruku'. Lalu saya bertanya, itu dari siapa? Lalu kata Abu Uthman, an Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Yang melakukan ini Abu Bakar, Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum. Di sini diterangkan al-qunut fis subhi, bukan kunut nazilah. Rawahul Baihaqi, Al-Baihaqi mengatakan hadza isnadun hasan. Kemudian juga riwayat dari Abdullah bin Ma'qil At-Tabi'i, qanata Ali radhiyallahu an fil fajri.
Sayyidina Ali membaca kunut dalam sholat fajar. Rawahul Baihaqi wa qala hadza an Ali sahihun masyhur. Ini sanad yang sahih dari Ali dan masyhur dan populer. Kemudian hadis-hadis tentang kunut ini ya, selain tadi juga disahihkan oleh para ulama, antara lain Az-Zahabi. Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Muhadzab fi Ikhtisar As-Sunan Al-Kabir. Dan beliau iqrar, mengakui, menetapkan kesahihan kunut ini yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam kitab aslinya. Kemudian kesahihan kunut dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Hasan, yang kemudian yang dari Sayyidina Ali ini sahih dan lain sebagainya. Masalah doa-doa kunut ini sudah maklum ya. Ini dasar-dasar kunut. Kemudian prosentase tentang yang melakukan kunut. Siapa saja yang melakukan kunut? Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi dalam kitabnya Al-I'tibar fi Bayanin Nasikh wal Mansukh minal Athar, beliau mengatakan wa qad ikhtalafan nasu fil qunut fi salatis subhi fa dhahaba aktsarun nas minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum min ulama'il amsar ila itsbatil qunut. Para ulama berbeda pendapat tentang kunut dalam salat subuh. Maka mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in serta ulama amsar sesudahnya berpendapat menetapkan adanya kunut. Jadi mayoritas ulama, kata beliau. Kemudian sedangkan yang tidak menggunakan kunut, kata beliau, wa khalafahum fi dzalik nafarun min ahli ilmi. Dan berbeda dengan mayoritas ulama, nafarun. Nafarun itu berarti sedikit, tidak sampai 20. Kira-kira 10 lah. Atau lebih sedikit daripada yang tadi, wa mana'u min syar'iyyatil qunut. Dan mereka ini juga diakui oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 3 halaman 483. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang menolak kunut, kami juga perlu menanggapi mazhab yang mengatakan tidak ada kunut ini bersandar kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, juga riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkunut mendoakan keburukan kepada orang-orang Arab dari suku Ri'al wa Zakwan cuma 1 bulan. Setelah itu beliau tidak kunut lagi. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan lain-lain. Kata ulama yang mengatakan tidak ada kunut, berarti kalau begitu kunut itu sudah dinasah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut hanya 1 bulan. Setelah itu tidak baca kunut lagi. Nah, menurut pendapat ulama yang menganjurkan kunut, teori nasah dalam alasan pertama ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Teori nasah itu bisa dipakai ketika kedua hadis yang bertentangan itu tidak dapat dikompromikan, dan ini dapat dikompromikan. Rasulullah SAW itu melakukan kunut selama 1 bulan, itu maksudnya kunut nazilah. Sedangkan yang kunut sholat subuh itu beliau sampai meninggal dunia. Jadi berarti kalau begitu antara hadis yang meniadakan kunut dengan yang menetapkan kunut berarti bisa sama-sama dipakai. Ini seperti diriwayatkan Al-Baihaqi dari ulama salaf, Imam Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Syafi'i, ketika mengomentari hadisnya Anas, qunata syahron thumma tarakahu, Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan, setelah itu meninggalkan. Kata Abdurrahman bin Mahdi, innama tarakah al-la'nah. Beliau Rasulullah SAW hanya meninggalkan kunut nazilah atau melaknat orang-orang musyrik. Ini menurut pendapat kami. Nah, sebenarnya yang paling penting itu bukan kunut sunnah apa tidak. Yang tidak sholat itu gimana caranya bisa sholat sebenarnya. Saya kira itu sebenarnya. Karena yang sholat tidak masalah, baca kunut tidak baca, karena kunut ini sunnah, tidak wajib. Seandainya ada kunut ya tidak batal sholatnya. Nah, barangkali ini beberapa pandangan dari kami yang sempat kami baca dari para ulama kami yang menganjurkan kunut. Ini bukan pendapat saya, yang tadi juga bukan pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz bukan berpendapat tapi mengungkapkan sesuatu nas dan kami dapat mencermati itu. Silahkan Pak Ustadz Zainal Abidin atau Pak Ustadz Firanda, waktu yang dapat kami persilakan, waktu jam angka 7 sampai angka 10 Pak Ustadz. Tolong kita sama-sama mentaati. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Ramli. Saya sepakat dengan Ustadz Idrus Ramli bahwasanya masalah
niat, talafuz bin niyat dalam salat, masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Bahkan meskipun kita memandang yang lebih afdal tidak bertalafuz dengan niat karena tidak ada hadis. Jangankan yang lemah hadis, jangankan yang sahih, hadis palsu pun tidak ada bahwasanya Nabi pernah melafalkan niat. Tetapi ini masalah khilafiyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan kita memilih tidak melafalkan niat, namun tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, masalah khilaf di antara para ulama. Contohnya juga seperti masalah kunut, ya. Masalah kunut bahkan sering saya ditanya, saya bilang orang yang sholat di belakang kunut bersama orang imam yang kunut, masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Ramli. Oleh karena saya tidak minat atau saya dan Ustaz tidak berminat membahas masalah ini. Kalaupun ada fatwa-fatwa dari sebagian teman-teman atau ditanya mengatakan bid'ah, memang ada sebagian ulama mengatakan apa? Bid'ah, itu wajar ya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang diperselisihkan ini. Saya lebih berminat untuk membahas masalah yang agak meruncing, yaitu masalah tahlilan. Oleh karena untuk menghemat waktu, saya akan meruncing kepada masalah tahlilan karena kita dapati hampir seluruh buku-buku ulama Syafi'iyah melarang tahlilan, dan ini adalah bid'ah yang paling tersebar di tanah air kita dan sering terjadi percekcokan. Boleh? Oh gitu. Oh, boleh. Kalau gitu kita lanjutkan. Gini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Romi, bahwa pertama at-talafuz bin niyah. Kalau ada pernyataan bahwa Syafi'iyah itu sepakat mengatakan sunnah, kita baca di dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Rukun awal sholat itu bukan niat, tetapi at-takbir. Litakun an-niyah makrunatan bihi. Niyah itu makrunah. Dan dalam sisi logika dan realita nggak mungkin mulut itu dalam satu kali ngucap takbir dan juga ngucap usolli, karena makrunah. Imma jatuh sebelum atau sesudah. Kalau sesudah batal sholat, sebelum nggak ada kaitannya dengan rukun kalau begitu. Karena di dalam kitab Al-Wajiz, litakunin niyah makrunatan bihi bihaitsu tahduru fil ilmi sifatus shalah wa yaktarinul qasdu ila hadal ma'lum bi awali takbir wa yabqa mustadiman il qasdi wal ilm ila akhir takbir, sampai beliau mengatakan di akhir thumma kayfiyatun niyah an yanwal ada awid duhur wa hal yajibu ta'arud lil fardiyah wal idafa ila Allah azza wa jalla wajhani wan niyatu bil qalbi la bil lisan. Niat itu hanya di hati, nggak di lisan. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang kalau dikiaskan dengan al-qiyas, la qiyas sama an-nas. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, apa hukumnya qiyas? Darurah. Bahkan tidak ada qiyas di depan nas sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita tanya, ini sholat Rasulullah berpuluh-puluh tahun, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sholat. Yang Rasul ngasih contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada penukilan dari haji, tidak ada penukilan dalam sholat, berarti niat talafut. Kalau memang itu kita katakan ada, itu maksus di dalam haji saja. Karena kalau itu umum pada semua ibadah, saya yakin lanukila ilaina akan ternukil kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sampai membaca Fatihah, membaca ta'awud, semuanya dijelaskan. Kenapa tidak ada nas satu cuil pun bahwa talafut bin niyah itu sunnah? Makanya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan bahwa tentang masalah niat itu an-niyatu bil qalbi la bil lisan. Itu. Ini saya kira tentang masalah niat. Nah, saya tadi agak tergelitik dengan pernyataan Ustaz Ramli bahwa niat, kalamul ulama itu yufassir ba'dahu ba'dahu. Benar, tapi jangan ustadz yang nafsiri. Karena kalau kita bahwa bid'ah dhalalah itu terfokus pada hal-hal tertentu hasanah, apa yang dimaksud oleh Syekh Fakih itu maksudnya adalah bid'ah dhalalah. Tadi di I'anatul Talibin mencontohkan bahwa yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam dan mungkin juga termasuk ustadz, contoh bid'ah hasanah adalah tahlilan, sementara dikatakan oleh imam yang pengarang kitab I'anatul Talibin mengatakan bahwa itu termasuk jenis bid'ah dhalalah. Harusnya yufassiru ba'dha ba'dha, bukan hanya kita giring kepada bid'ah hasanah, yufassiru ba'dha ba'dha juga harus kita giring pada bid'ah dhalalah.
Nah, soal masalah tadi mara'ahul muslimun jelas ditegaskan oleh Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam, maksudnya adalah ijma'ul muslimin. Ya. Tentang sholat duha memang kita menambahkan beberapa nas, bukan juga masalah bid'ah, karena Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, awsani, berarti terus menerus. Nggak mungkin wasiat itu dilakukan berkali-kali saja, sesekali saja. Nah, tentang masalah masbuk, sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah walaupun itu dimunculkan oleh sahabat pada awalnya, maka itu masuk sunnah takririyah. Jadi tidak bid'ah lagi. Awalnya mungkin dilakukan oleh sahabat, tetapi akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh, ada seorang sahabat yang ketika sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu, awalnya adalah ditetapkan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah, bukan karena gagasan itu. Tentang masalah mansanna, itu merupakan suatu hal yang memulai, saya kira tidak ada satu nas pun. Karena kalau kita bicara masalah mansanna, itu hampir semua ulama menafsiri man ahya. Dan kalau itu tafsirannya sodakoh, itu hanya sekedar tafsiran contoh, ya. Intinya kalau seandainya ada hal-hal yang lainnya, itu pun masyru'. Contoh, man sanna fi shadaqah, man sanna fi sholati duha, man sanna fil witr. Kalau tadi Ustadz menyatakan bahwa inti bid'ahnya Umar itu bukan sholat tarawihnya, pelaksanaannya, tapi rakaat 20 itu ada nasnya di dalam musannaf Abdul Razak. Dijelaskan bahwa di sana dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Bahkan kata beliau, dua-duanya bisa jalan, 11, 21 juga bisa jalan, li ajli tanawu, karena pelaksanaan sholat tarawihnya Umar itu 1 bulan, nggak mungkin hanya satu jenis, maka kadang-kadang 11, kadang 20. Nah, tentang masalah ini kias di dalam masalah ibadah. Kias dalam masalah ibadah itu catatannya adalah selagi tidak ada dalil. La qiyas sama anas. Nah, tentang masalah ini, so'im tadi bukan dalil talafud, tapi itu ikhbar kepada Isa, bukan ikhbar ilallah. Jadi ikhbar ilallah sama ikhbar kepada Isa harus kita bedakan. Karena ikhbar kepada Allah cukup hati, ikhbar kepada Isa karena dia tanya bahwa itu tidak ada makanan, ya sudah, saya puasa. Oleh karena itu, nah sekarang masalah kunut, sebetulnya kita terima itu masalah khilafiyah. Ya. Tadi saya potong tadi, mohon maaf, pendalilan bahwasanya idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Katanya talaffuz bin niyat. Kita tahu talaffuz bin niyat di antara ulama Syafi'iyah, dan nawaitu shauma ghadin. Nawaitu, ada kalimat apa? Nawaitu. Apakah kalau orang mau berpuasa dia mengatakan idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa? Apakah niatnya seperti ini? Tidak. Makanya tidak, ya, nawaitu tidak pas untuk dijadikan apa dalilnya? Tentang masalah kaitannya itu mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Bukan kita yang mengatakan. Ada 2 riwayat, yang pertama ada di dalam Sa'id dan Tirmidzi, dan dua-duanya adalah sahih. Di mana Al-Asy'a'i menanya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beberapa tahun di Baghdad, apakah kunut? Bapaknya mengatakan al-yahuniyya bid'ah. Dikatakan oleh Ustaz tadi, riwayat Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya itu jelas kok, dikatakan dari Anas itu semuanya, anna Nabi SAW qanata syahron yad'u ala qatili ashabihi. Nah, kalau sekarang berdalih yang tinggal satu dalil orang yang melakukan kunut tanpa nazilah di subuh, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya. Kalau ini yang dimaksudkan adalah kunut, dalilnya sahih, selesai. Tetapi di sini permasalahannya di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Takrib, ya tahdib juga, karena ini aslinya Takrib, tahdib, terusnya Tahdibul Kamal, aslinya dari Al-Kamal fi rijal hadis. Maka dia mengatakan bahwa dia adalah sadukun yukhti katsiran. Dia jujur tetapi apalannya sering salah. Sementara di sini kejujuran tidak masuk di dalam hadis pada intinya. Intinya adalah al-hifdz. Makanya walaupun dua-duanya itu menjadi syarat, tetapi syarat utama adalah dhabt. Ya, sidq itu juga syarat, ya. Buktinya iblis atau setan ketika zaman Abu Hurairah diterima riwayatnya karena sidq. Ya, jujur ketika itu walaupun pendusta. Nah, oleh karena itu permasalahannya sekarang, ada nggak dalil yang terkait dengan pelaziman kunut subuh tanpa nazilah? Dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani tidak ada.
Kalau dijadikan dalil satu-satunya itu maksudnya adalah kunut mutlak subuh, maka selesai. Ternyata hadisnya bermasalah, di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Dengan demikian, dengan berbagai macam hujah dan argumen tadi, kita bisa ingin jelaskan bahwa kami berpendapat bahwa Rasulullah, Abu Malik Al-Asy'ari bukan pribadi saya, dan itu bukan pribadi atau kelompok, tapi semuanya kita mengatakan berangkat dari nas yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, tapi dengan lafaz ayya bunayya muhdas, tapi di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam An-Nasa'i ayya bunayya bid'atun. Itulah yang menjadi pegangan kita, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saya kira. Nah, al-ibrah bi umumil lafz. Al-ibrah bi umumil lafzi tadi Ustadz masukkan di dalam masalah kullu bid'ah. Karena kalau kita lihat, katanya Ustadz, kalau sekarang kita hanya memegang asbabul wurud, kenapa asbabul wurud ini tidak diterapkan dalam kullu bid'atin? Lah memang kullu bid'ah nggak ada asbabul wurudnya. Kenapa kita bisa memperlakukan ini? Karena kalau mansanna itu ada asbabul wurudnya, sementara fa inna kulla bid'atin dhalal itu nggak ada asbabul wurudnya. Bagaimana kita itu bisa mentakhsis dengan asbabul wurud? Ya. Yang tadi juga masalah man ra'al muslimuna hasanah. Jadi Ustadz kembali kepada ini lafalnya umum. Sekarang saya ingin coba Ustadz terapkan hadis ini atau perkataan Ibnu Mas ini. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik. Sekarang kita bicara tentang bid'ah. Taruhlah misalnya orang Syiah, tatkala mereka melakukan acara 10 Muharram mukul-mukul tubuh mereka. Menurut kita baik, menurut kita buruk, menurut dia baik. Kalau gitu tatkala kita mau terapkan ini dalil ini sebagaimana yang dipahami oleh Ustadz, berlaku umum, kaum muslimin memandang, maka kaum muslimin yang mana? Apalagi masalah khilafiyah. Sebagian kaum muslimin memandang itu baik, sebagian kaum muslimin memandang itu buruk. Makanya saya kembalikan kepada perkataan Ibnu Hazm. Kalau kita terapkan hadis ini bahwasanya memandung maknanya umum, maka ini adalah taklif bima la yutaq. Artinya kita dibebankan oleh Allah untuk menjalankan dua hal yang kontradiktif. Karena ada perkara yang dilihat baik oleh sebagian kaum muslimin dan ada sebagian yang dipandang buruk oleh kaum muslimin. Dan ternyata kita dapati banyak perkara-perkara yang dinyatakan bid'ah yang sepertinya baik namun dinyatakan bid'ah oleh para ulama Syafi'iyah. Contohnya seperti perkataan An-Nawawi rahimahullah, ya. Jadi saya ingin kembalikan kepada makna bid'ah hasanah, apa sih maksudnya menurut ulama Syafi'iyah? Karena tidak seperti yang kita bayangkan. Bid'ah hasanah ternyata disebut oleh Isa bin Abdus Salam, contohnya seperti bikin sekolah, bikin pondok, bikin jembatan. Itu bid'ah hasanah, kita sepakat. Cuma kamu namakan bid'ah hasanah, saya namakan masalah mursalah, ya. Bukan itu yang kita khilafkan tentang masalah ini. Tapi kita maksudnya dengan bid'ah hasanah suatu ibadah baru, ritual ibadah. Ini yang kita perbicarakan. Ini benar atau tidak? Contohnya seperti tahlilan, itu ritual ibadah. Ini yang sedang kita bicarakan. Contohnya salat raghaib. Salat raghaib, ya, salat di malam Jumat dengan berapa rakaat ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Bahkan dia mengatakan qatalallahu mukhtari'aha. Semoga Allah memerangi orang yang membuat salat ini. Padahal dia salat. Salat berapa rakaat kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nawawi juga mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil baca Quran. Baca Quran baik. Tetapi tatkala dibarengi dengan ini diingkari oleh Imam Nawawi. Contohnya salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini siapa yang mengingkari salat? Tidak ada yang mengingkari kita salat. Oleh karenanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah, ya, sebagian dikatakan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah, ternyata maksudnya adalah perkara-perkara maslahah mursalah, ya, contohnya seperti tadi buat jembatan, buat pondok, ya. Perkara-perkara bukan yang merupakan ritual apa? Ritual khusus. Karenanya tatkala Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah, dia mengatakan thariqatun mukhtara'ah mubtada'ah. Jadi suatu cara ritual baru. 3 menit. Tentang tadi Ustaz Romli mengatakan ada muhakkamah. Itu al-ada muhakkamah bagi orang-orang yang tadi al-muslimun. Oke, tahlilan dinyatakan suatu hal yang memang itu sudah adat kebiasaan, takut menentang. Memang dakwah itu berisiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya, dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin, kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustadznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini, Ustaz,
antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel, kita ini sudah periodenya SBY gitu. Jadi saya kira kalau kita itu berkutat pada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, berarti ucapan Sunan Kudus ini nggak berlaku. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ada yang menyempurnakan. Nah, pelan-pelan bismillah, tadi dimukadimai oleh Bapak pembuka tadi, faqula lahu qaulan layyina. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Untuk materi yang selanjutnya, saya minta tidak keluar dari apa yang saya inginkan. Hukmu niyatus sholih, sholat wal qunut. Nanti baru kita bahas yang kedua, hukum tahlil dan segala macam. Tapi tidak apa-apa. Ya, salah namanya diskusi ya. Kadang-kadang habis materi juga. Kita ya break 5 menit. Pak Ustadz, Masyayikh, ulama minum dulu kembali. Waktu istirahat. Kita masuk 10 menit ke tanya jawab antara dua narasumber, karena tadi yang pertama ini bertanya. Sekarang kita minta pada Syekh Kiai untuk memberikan tanggapan, nanti dari Bapak Kiai untuk menjawab. Waktu tempat kami persilahkan, kita waktu sampai angka 11 ke angka 1, jadi 5 menit bertanya sesuai dengan tema tadi, jangan kemana-mana. Jadi nanti juga menjawab 5 menit, terus kemana-mana, apa yaitu hukmu niyatus sholat wal khunut. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, saya hanya akan menanggapi Ustadz Zainal Abidin karena Ustadz Firanda tadi sama sekali tidak menanggapi masalah kunut dan talafuz bin niyah. Hanya masalah idzan fa ana shaim, hanya itu ya. Yang pertama masalah talafuz bin niyah, idzan ana shaim. Ini kok berbeda dengan niat nawaitu shauma ghadin. Yang berbeda cuma lafadznya. Tapi yang penting maknanya. Orang mau puasa besok misalnya sa'asum, saya mau puasa misalnya. Tidak harus ghadin ya tidak apa-apa. Itu hanya cara yang mudah. Di dalam kitab fikih tidak ada keharusan redaksi harus seperti itu. Karenanya seperti sholat tidak pakai nawaitu sholat az-zuhri, tidak, langsung usolli fardaz zuhri. Seandainya mengatakan nawaitu sholat az-zuhri juga tidak apa-apa. Tidak ada ikatan dalam masalah lafal niat menurut orang yang mengatakan talafud. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan inni idzan shaim, itu dikatakan kepada Aisyah, bukan dikatakan kepada Allah. Loh, kita Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Zikir nawaitu shauma ghadin itu memang tidak dikatakan kepada Allah, tetapi untuk memantapkan niat yang ada di hati. Usolli fardaz zuhri itu untuk istihdar, menghadirkan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Qaulul Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz ya, an-niyah di kitab fikih semuanya mahalluha al-qalbuh, tempatnya di hati. Cuma kalau mengucapkan ini khilaf bainal ulama. Di Al-Wajiz sepertinya tadi yang Ustadz Zainal tidak ada pernyataan Al-Ghazali melarang talafud. Tidak ada. Yang kedua, yang ketiga, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat selama sekian tahun tidak pernah mengucapkan usolli dan nawaitul wudu'ah misalnya. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut, tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Sama-sama tidak pernah, itu namanya qiyas. Jadi sama-sama ada. Kemudian masalah kunut subuh yang dikomentari bahwa mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi sholatil fajri hatta faraqad dunya. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Abu Ja'far Isa bin Mahan, yang dalam satu riwayat dikatakan dhaif, tapi satu riwayat juga mengatakan thiqah. Yang pertama kali mendhaifkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Tarkumani, dan terakhir Syekh Al-Albani. Cuman Ibnul Jauzi mengutip pendapat para ulama tentang Abu Ja'far Isa bin Mahan ini hanya pendapat ulama yang menilai dhaif, sementara yang menilai thiqah oleh beliau tidak dikutip.
Dan itu sama-sama ada. Tinggal 2 menit. Kemudian yang ketiga, masalah hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang katanya sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ditanya tentang kunut, lalu dia katanya bid'ah. Ini memang hadisnya sahih, cuma kata para ulama, dalam hadis ini ada penafian secara mutlak. Padahal dalam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah kunut nazilah selama 1 bulan, dan ini dinafikan ini. Nah, kalau ini dinafikan secara mutlak, maka thoriqul jam'i kata para ulama, ini berarti ini tidak dipakai. Maaf, bukan thoriqul jam'i. Ini yang ditarjih, yang mengatakan ada dalam kaidah usul fikih, al-musbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada informasi didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada informasi. Karena lebih kuat. Ini Abu Malik Al-Ashja'i dinafikan secara mutlak. Bid'ah. Baru, tidak ada kunut sama sekali. Aibunayya muhdats. Padahal kata Bukhari Muslim ada kunut selama 1 bulan. Itu dinafikan juga. Berarti tidak dipakai ini. Jadi masalah bid'ah tidak saya komentari karena tadi banyak keluar dari pokok pembahasan pada sesi kedua. Terima kasih. Silahkan Pak Ustadz untuk 5 menit Pak Ustadz, dari jam 12 ke angka 1. Pertama masalah talafut bin niyah. Kalau Imam Al-Ghazali nggak ngelarang, tapi ada nggak nyuruh juga? Kalau beliau nggak ngelarang, beliau nyuruh nggak juga? Enggak. Dan juga di dalam tadi jelas bil qalbi la bil lisan, itu berarti nas bahwa Imam Ghazali melarang dengan lisan. Dan secara realita pun nggak mungkin Ustaz, karena litakunin niyah makrunah. Makrun itu berbarengan dengan takbir. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaannya anaknya itu akanu yaknutuna fil fajri, bukan menafikan. Ya, Abu Malik Al-Ashja'i menanyakan kepada ayahnya itu soal kunut fajar. Gitu. Yang dibid'ahkan itu kunut fajar tanpa nazilah. Gitu. Dan ini marfu statusnya. Dan Ustadz tadi mengatakan ada memang, tapi Ustadz juga nggak ngelanjutin. Qala Ibnu Ma'in siqah walakin yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Jadi memang betul Abu Ja'far Ar-Razi ini tadi adalah siqatun walakinnahu yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Kalau dilanjutin clear masalahnya. Dengan demikian hadis yang tentang wa minas subhi, adapun salat subuh maka fakat ini Rasulullah SAW kunut hatta faraqad dunya. Dengan demikian memang betul Ustaz, ada di antara para ulama yang mengatakan siqah tetapi yukhti. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga masalah kunut ini masalah khilafiyah. Bukan hanya khilaf antara maaf teman-teman dari kalangan Nahdliyin dengan Salafin, tapi tidak, Muhammadiyah juga nggak kunut, Persi juga nggak kunut, Al-Irsyad juga nggak kunut. Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah kaum muslimin. Jadi jangan ada sampai antar beberapa kelompok saja. Masalah ini adalah masalah ilmiah. Saya komentari tadi tentang izan fa ana shaim. Saya masih bertanya-tanya tatkala Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa. Kata Ustadz Idrus Amli, saudara kita Ustadz Idrus Amli, bahwasanya lafal niat bebas. Lafal niat apa? Bebas. Orang bisa bikin lafal niat. Ini perlu saya pingin kalau ada dari mazhab Syafi'iyah menyatakan demikian, saya pingin dapat ilmu seperti itu ya. Termasuk diantaranya kalau gitu saya puasa. Ini lafal niat. Saya rasa orang bahasa Arab ngerti. Fa idzan ana shaim, itu Aisyah sedang ngobrol sama siapa? Paham? Lah, enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini bukan lafal biniat, tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau yang saya pahami dari bahasa Arab diterjemahkan kalau begitu saya puasa adalah takkib, adalah pembicaraan setelah laporan dari Aisyah. Aisyah mengatakan kalau nggak ada makanan, kalau begitu, nah ini berarti laporan berlanjut dengan pembicaraan dengan Aisyah. Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, kalau alam apakah kata Syafi'iyah seperti itu atau tidak? Tunggu. Yang kedua masalah Maaf ya. Begitu juga kan di dalam buku-buku panduan sekolah itu kalau ada anak jawab selain niat usolli itu salah loh Ustaz, disalahkan. Seandainya ada ujian terus pertanyaan sebutkan niat dijawab kalau begitu saya puasa, yakin dicoret guru agamanya.
Karena saya pengalaman menguji anak itu disalahkan, bahkan harus usolli. Nah ini tolong dikelirkan juga sama ketahuan agama merubah juga panduan ibunya. Jadi boleh saya puasa, boleh. Ustadz, yang terakhir tentang masalah musbit muqaddim ala nafi, yang menetapkan diutamakan dari yang menafikan. Hadis Abu Malik Al-Asja'i, dia menafikan bukan dengan ilmu. Dia mengatakan ra'aitu khalfa Rasul sholaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar. Saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak pernah kunut subuh. Ini penafian dengan ilmu, bukan dengan tidak ilmu. Adapun hadis yang mengatakan salat subuh itu hadisnya lemah. Terkala kita kuat-kuatkan, kita tenteng-tentengkan, maka lebih kuat hadis yang ini, hadis yang sahih yang para ulama mengatakan sahih, dan dia menafikan dengan ilmu bukan tanpa ilmu. Berbeda kalau penafian tanpa ilmu. Adapun hadis ini Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-haqqu bi rabbika